Awal Juni lalu, aparat polisi berhasil membongkar pabrik pembuatan madu palsu di Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam penggerebekan kali ini, petugas dari Polres Jakarta Timur berhasil menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 800 botol madu palsu siap edar, 1 karung gula pasir ukuran 50 kg, pemutih kue, 1 bungkus soda, serta 1 set peralatan masak. Polisi juga menangkap 2 pelaku pembuat madu palsu. Menurut keterangan Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Umar Faruk, madu palsu ini sudah diproduksi sejak tahun 1980-an. Itu artinya sudah 30 tahun lebih pabrik rumahan madu palsu ini beroperasi. Di Polres Jakarta Timur mengungkap adanya peredaran dan produksi madu palsu ya. Ini tanggal 5 Juli 2015. Ini dapat informasi langsung ditindaklanjuti oleh anggota untuk adakan penyelidikan, dan ternyata memang benar. Ini juga peran daripada tersangka ini ada sebagai yang pemilik modal termasuk juga yang memproduksi. Kemudian mereka memproduksi itu sudah cukup lama sih. Itu dari tahun 80. Sementara itu, kepada tim Delik RCTI, salah satu tersangka mengaku madu-madu palsu olahannya dijual ke sejumlah pasar dan toko jamu sesuai permintaan. Menjualnya sih ya kalau ada yang pesen sama tukang jamu ya baru saya bikin gitu. Ya cuman di sini aja, cuman daerah Jakarta. Terbongkarnya aktivitas produksi madu palsu ini setelah polisi menerima laporan maraknya peredaran madu palsu. Setelah melakukan penelusuran dan penyelidikan, petugas berhasil mendapati rumah kontrakan yang dipastikan sebagai tempat produksi madu palsu. Madu palsu ini diberi merek madu super lebah liar dan madu putih mellifera. Untuk 1 botol besar madu palsu, pelaku membandrol dengan harga sangat murah, hanya Rp12.000 per botol. Sementara itu, menurut keterangan pelaku, keahlian membuat madu palsu ini didapatnya secara turun-temurun. Ya, turunan dari bapak tua dulunya. Udah dari bapak tua, nenek moyang dulu. Ya. Saya juga tahu udah begitu aja. Lalu dari bahan apa saja pelaku membuat madu palsu ini? Ya bahan makanan semua. Pewarna nggak pakai pewarna apa-apa. Dari madu hitam itu dari gesengan gula. Terbongkarnya produksi madu palsu ini tentu harus membuat kita semakin teliti untuk membeli madu. Lalu bagaimana madu yang sudah beredar di pasaran? Serta bagaimana membedakan madu asli dan palsu? Madu adalah cairan manis yang dikumpulkan oleh nektar dan dikumpulkan oleh lebah madu dari berbagai bunga tumbuhan. Untuk atasnya ini. Banyaknya kandungan nutrisi madu seperti vitamin, mineral, dipercaya memiliki banyak khasiat dan manfaat.
Madu dapat menjadi bahan pelengkap dan disajikan dengan berbagai macam olahan makanan. Untuk itu, tidak sedikit masyarakat yang gemar mengkonsumsi madu untuk kesehatan tubuh. Ya, kita tahu bersama bahwa madu sudah dipakai untuk pengobatan dari zaman dahulu. Dan bahkan sekarang ini diketahui bahwa sifat yang sebagai antibiotik yang dimiliki oleh sebagian madu juga dapat digunakan untuk mengatasi beberapa infeksi. Namun sayang, permintaan ini tidak diimbangi ketersediaan madu di alam, karena tidak setiap saat madu dapat dipanen. Hingga akhirnya, peluang tersebut dimanfaatkan tangan-tangan jahil untuk memalsukan madu demi meraup pundi-pundi rupiah. Praktek kecurangan pun dilakukan pedagang. Tidak sedikit madu palsu beredar luas di pasaran. Untuk membuktikannya, tim Delik membeli beberapa jenis madu yang ada di pasaran. Kami menelusuri para penjual madu yang berada di salah satu pasar ternama di Jakarta. Kami menemukan harga madu yang dijual relatif murah, padahal satu botol besar madu asli mencapai ratusan ribu rupiah. Selain itu, tidak sedikit madu yang tidak mendapat izin dari Dinas Kesehatan setempat. Berbagai jenis pilihan madu dapat kita temukan, namun jangan salah pilih, tidak sedikit madu palsu tersebar luas di pasaran. Dari berbagai jenis madu yang saya beli, manakah madu yang asli maupun madu yang palsu? Untuk mengetahui keaslian dan juga bahaya madu, mari kita uji ke laboratorium. Dengan berbekal madu yang dibeli di pasar, tim Delik mendatangi laboratorium Bioproses Universitas Indonesia untuk melakukan uji keaslian madu tersebut. Dalam pengujian ini, tim laboratorium menggunakan 3 jenis madu, yaitu madu hutan, madu trigona, dan madu randu untuk dijadikan standar pengujian. Keberadaan senyawa karbon dioksida, CO2, dan konsentrasi kadar protein juga menjadi dasar pengujian keaslian madu. Orang yang biasanya memasukkan madu itu menggunakan soda kue. Nah, soda kue ini kalau dia akan menghasilkan gas, tapi gas yang dihasilkannya bukan oksigen, tapi karbon dioksida atau CO2. Nah, kami analisis apakah madu yang ada CO2-nya ataukah tidak. Nah, madu asli itu tidak menghasilkan CO2. Dan setelah melalui uji laboratorium, hasil yang kami dapatkan cukup mengejutkan. Dari ketiga sampel madu yang kami uji, terdapat beberapa kandungan yang tidak sesuai dengan standar madu asli. Tapi contohnya misalkan di madu yang ini menghasilkan ada CO2. Jadi kita harus kita waspadai bahwa ini mungkin menggunakan sesuatu seperti soda kue yang bisa menghasilkan CO2. Nah, kalau saya perhatikan, madu ini kemungkinan dioplos ya. Dioplos itu artinya dicampur gitu. Sedang ini juga sama menghasilkan CO2. Jadi mungkin ini juga kemungkinan ini bukan madu asli gitu. Sedangkan madu yang ini kemungkinan besar adalah madu yang dibuat gitu. Yang dibuat, kalau dioplos kan tadi ditambahkan, kalau yang dibuat ya benar-benar dibuat dari awal gitu. Nah, kalau madu yang hitam yang kami dapatkan ini juga menghasilkan CO2. Ya, ini menghasilkan CO2 ya, menghasilkan CO2. Kemudian ini mempunyai keanehan dibandingkan dengan madu lain. Contohnya kami analisis flavonoid, karena flavonoid itu salah satunya ada juga madu yang mengandung flavonoid. Ini flavonoidnya terlalu tinggi dibandingkan dengan yang lain. Jadi ini apakah madu ataukah ini ada campurannya yang lain? Ya. Kemudian proteinnya juga terlalu tinggi, bisa 5 kali lipatnya yang ada. Kini madu palsu sudah terlanjur menjamur.
Lalu apa dampaknya mengkonsumsi madu palsu bagi kesehatan? Tentunya kalau kita konsumsi dalam jumlah yang lama, kemudian dalam jumlah yang berlebihan, akan menyebabkan jumlah energi atau kalori yang diasup menjadi meningkat, sehingga kemungkinan obesitas tinggi. Kedua, pada konsumen yang meminum, pada konsumen dengan diabetes tentunya akan memperberat atau memperparah kadar gula darahnya. Apabila pemakaian zat warna, kemudian zat pengawet yang dilakukan dalam jumlah yang berlebihan, tentunya akan menimbulkan efek-efek yang merugikan bagi kesehatan. Maraknya penjualan madu palsu di pasaran jelas menjadi tanggung jawab pemerintah. Seperti apa pengawasan yang seharusnya dilakukan dan bagaimana proses peternakan madu yang benar? Peredaran madu palsu sudah lama terjadi, namun sayangnya pengawasan terhadap mutu dan kualitas madu masih sangat rendah. Kondisi ini membuat para pedagang madu palsu bebas menjajakan barang tersebut di pasaran. Dari data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2014 mencatat, dari 151 sampel madu, 62 sampel atau 41% madu tidak memenuhi standar kelayakan madu asli. Tim Delik pun menemukan masih banyak madu yang tidak mendapatkan izin resmi dari BPOM. Salah satunya, terdapat madu yang berdasarkan kandungannya tidak memenuhi standar kelayakan madu asli. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan bahan makanan di pasaran yang tentunya dapat membahayakan masyarakat jika mengkonsumsinya. Kita kan yang melakukan pengawasan sehari-hari. Pengawasan itu dilakukan dari Januari sampai sampai Desember terus, itu pengawasan rutin. Kita punya pengawas ada sekitar 600-an, kemudian kita punya penyidik ada sekitar 500-an di seluruh Indonesia. Nah, ini yang pengawas-pengawas kita juga kita bekali sesuai bidangnya. Sebagai badan pengawas yang dibentuk oleh Presiden, BPOM dapat menindak tegas pada produsen yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Sanksi administrasi itu Badan POM bisa langsung memberikan sanksi, mulai dari teguran tertulis, ya kan, kemudian penarikan produk, pemusnahan, ya kan, sanksinya misalnya 2 tahun, ancamannya 2 tahun, denda 4 miliar. Kalau dia misalnya menggunakan bahan berbahaya itu 5 tahun 10 miliar itu ada. Maraknya madu palsu membuat masyarakat harus lebih pintar mencari tahu keaslian madu. Tim Delik pun mendatangi Setiono, seorang peternak lebah dan penjual madu asal Bekasi, Jawa Barat. Indonesia dikenal memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan lebah. Terdapat 3 jenis lebah yang paling dikenal di Indonesia, yaitu lebah hutan atau Apis dorsata, lebah unggul atau Apis mellifera, dan lebah trigona. Madu yang dihasilkan oleh lebah ini tentu sangat memiliki banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Madu itu adalah utamanya untuk daya tahan tubuh, karena madu juga mengandung protein, juga mengandung beberapa vitamin. Jadi kalau kita minum madu, maka daya tahan tubuh kita akan menjadi prima. Nah, setelah tubuh ini prima, biasanya semua penyakit akan hilang. Jadi akan sembuh sendiri. Jadi
sebetulnya madu bukan obat, tetapi suplemen minuman yang berkhasiat. Madu asli mempunyai kadar gula fruktosa, glukosa, maltosa, dan sukrosa. Sementara mayoritas madu palsu hanya mengandung glukosa saja. Setiono juga telah melakukan uji coba sederhana madu asli dan madu palsu yang hanya mengandung gula. Jika disimpan dalam kurun waktu yang lama, warna madu palsu yang terbuat dari gula tidak akan berubah. Namun madu asli akan berubah warna menjadi hitam. Sampai sekarang, 2015 berarti 13 tahun, warnanya tetap coklat seperti asli pada saat buat. Kemudian ini madu randu tahun 2002 juga saya simpan sampai sekarang. Ini sekarang warnanya sudah hitam. Jadi artinya bahwa madu itu lebih dari 2 tahun dia warnanya akan menjadi gelap. Banyak informasi yang beredar di masyarakat selama ini tentang bagaimana mengenal ciri madu palsu atau asli. Salah satunya, ciri madu asli disebutkan tidak disukai semut dan tidak dapat beku. Namun menurut Setiono, ciri-ciri tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Sedangkan madu itu mengandung glukosa. Jadi secara logika tidak mungkin madu tidak dimakan semut. Besarnya manfaat dan konsumsi madu membuat masyarakat terus memburu suplemen alami tersebut. Namun masyarakat juga harus berhati-hati dalam memilih madu yang aman untuk dikonsumsi. Pemirsa, sangat sulit membedakan antara madu yang asli dan juga madu yang palsu. Keaslian madu hanya dapat diuji melalui uji laboratorium. Dan bagi Anda yang hendak membeli madu, alangkah baiknya untuk membeli madu di peternak-peternak lebah. Maraknya madu palsu di pasaran tentu sangat merugikan peternak-peternak madu. Dan masyarakat harus dilindungi dari produk-produk palsu yang tentu sangat membahayakan kesehatan mereka. Demikian Delik kali ini, sampai jumpa.